Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna fi hadha asy-syahril mubarak ala ta'atik wa ala husni ibadatik warzuqna fihi al-maghfirata war-ridha wal qabul wa ij'alna min utaqaika minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru, wabil khusus nikmat-nikmat terbesar, nikmat Ramadan, nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu, nikmat sunnah. Semoga senantiasa kita dibimbing oleh Allah untuk berada di dalam jalannya yang benar dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang. Allahumma amin. Kita sebagaimana yang sudah dijadwal oleh takmir, yaitu akan membahas pembatal-pembatal Islam, khususnya yang memang dikenal dengan nawaqidul Islam. Perlu diketahui di mukadimah ini, walaupun mungkin ada yang sudah menyampaikan, misalnya bahwa apa yang kita sebut dengan pembatal Islam itu diistilahkan dengan nawaqidul Islam. Sebagaimana kalau dalam bidang fikih dikenal dengan nawaqidul wudu, nawaqidus shalah, nawaqidus saum. Ya. Setiap ibadah itu punya pembatal-pembatal. Selain ada syurut, arkan dan seterusnya. Nah, di bidang akidah juga demikian. Islam atau iman ini ada syurutnya, ada arkannya, ada juga nawaqidnya. Nah, mengistilahkan perkara-perkara yang menjadikan seorang muslim itu murtad, menjadikan kafir kembali, dengan ungkapan nawaqid, itu adalah istilah yang ma'ruf. Walaupun di masyarakat kita banyak yang mengenal nawaqidul wudu, pembatal wudu, tapi untuk nawaqidul Islam mungkin tidak kenal. Padahal statusnya lebih mengerikan pembatal Islam daripada pembatal wudu. Gampang aja kan, wudu batal, wudu lagi kan. Nah, Islam batal apalagi tidak merasa, ini kan sulit ya, artinya sangat mengerikan. Ya, walaupun masyarakat awam kebanyakan tidak mengenal istilah nawaqidul Islam, memang Islam ada pembatalnya gitu. Yang kita tahu cuma pembatal wudu, ya tidak masalah, karena tidak kenal maka harus kita kenalkan, bukan menjadi ukuran yang tidak kenal. Ya, ukurannya adalah kembali kepada agama Islam sendiri, kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya. Ternyata
istilah pembatal Islam, istilah yang membuat kafir murtad itu sebagai pembatal, itu sudah dikenal. Misalnya kita dapati dari ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan tunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah. Tunqadu terurai, terurai itu berarti terlepas. Ural islami simpul-simpul agama Islam, karena Islam ini terdiri daripada simpul-simpul. Urwatan-urwatan terurai, terlepas satu persatu. Simpul ini lepas, simpul ini lepas, sampai simpul yang terbesar udah lepas, agama jadi murtad. Jadi simpulnya itu batal, bubar. Kapan itu? Idza nasha'a fil Islam, apabila tumbuh berkembang di dalam agama Islam ini, man lam ya'rif al jahiliyata, orang yang tidak mengenal jahiliyah. Nah, ini bahaya. Karena itu salah satu kenapa alasannya para sahabat itu luar biasa keimanannya, keislamannya, ya sampai menjadi generasi mukjizat, kira-kira seperti itu ya, memimpin dunia dengan menakjubkan, berubah secara revolusioner dari jahiliyah menjadi muslim yang luar biasa. Itu karena betul-betul sudah faham pahitnya jahiliyah itu gimana, zalimnya jahiliyah itu bagaimana, rendahnya, rusaknya jahiliyah itu bagaimana. Terus kenal Islam, jadi kenal dua-duanya, sehingga membenci jahiliyah yang tadinya itu adalah menjadi agama dan budayanya, kemudian mencintai Islam. Ternyata jahiliyah itu zulumat, kegelapan, Islam itu adalah nur, cahaya. Dari situ maka sempurna Islamnya orang jahiliyah. Nah, kita rata-rata yang Islam lahir, yang pondasi awalnya atau apa ya istilah nikmat awalnya tentu lebih baik karena tanpa mengalami jahiliyah gitu. Tapi ketika tidak didalami dengan ilmu dengan benar, kita nggak ngerti apa itu jahiliyah. Lahir sudah keluarga muslim, ayah ibu muslim, masyarakat muslim. Lah sehingga karena nggak belajar berarti semua yang ada berarti Islam lah, kan gitu lah. Semua yang ada berarti Islam karena nggak mengenal jahiliyah, tidak mengenal jahiliyah. Apalagi kalau Islam sudah diacak-acak ya, melalui pendidikan, melalui media dan lain sebagainya, ya khususnya ya melalui, kalau zaman sekarang ya pikiran-pikiran liberal, maka susah. Sehingga banyak orang yang menghalangi Islam ya orang Islam. Tidak bisa membedakan mana Islam mana jahiliyah. Yang jahiliyah dianggap Islam, yang Islam dimusuhi dianggap jahiliyah, dianggap sesat gitu. Karena gara-gara nggak mengenal Rasulullah bagaimana, nggak mengenal dulu musuhnya Rasulullah bagaimana. Nah, ini karena itu penting mendalami Islam, selain melalui Islam itu sendiri, juga melalui yang bertentangan dengan Islam, lawannya. Nah, itu untuk memantapkan. Juga dikenal melalui ucapan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menggunakan lafadz ini. Beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhidi, faman amana billahi wa kadzdzaba bil qadari naqada takdzibuhu tauhidahu. Al-qadar, iman kepada takdir Allah, iman kepada ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadi, lalu Allah tulis, lalu terjadi seperti yang Allah tulis dan seperti yang Allah ketahui, tidak meleset sama sekali, apakah itu baik atau buruk. Mengimani itu adalah satu untaian dengan tauhid, itu satu sistem dengan tauhid, itu satu bagian dari tauhid. Karena itu tauhid rububiyah, itu tauhid rububiyah. Faman amana billah, siapa yang ngaku beriman kepada Allah,
Wa kadzdzaba bil qadar, tapi mendustakan takdir. Naqadha, maka membatalkan. Naqadha yang kudu, naqid jamaknya nawaqid. Naqadha, maka membatalkan takdzibuhu, pendustaannya terhadap takdir itu, membatalkan tauhidahu, tauhidnya kepada Allah. Jadi yang membatalkan Islam namanya naqidul Islam, jamaknya nawaqidul Islam. Yang membatalkan iman, nawaqidul iman. Yang membatalkan tauhid, nawaqidul tauhid. Yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Sudah pas. Jadi istilah ini bukan istilah yang aneh. Karena misalkan hanya gara-gara yang nulis kitab Nawaqidul Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian dianggap wah itu bid'ahnya ya Syekh Muhammad itu, ya bukan. Apa yang beliau tulis dikembalikan kepada Quran Sunnah, dikembalikan kepada ijma, kepada ulama Ahlussunnah yang sebelumnya itu dari para ulama salaf. Sesuai berarti benar, tidak sesuai berarti salah. Ya seperti kalau kita membaca karya tulis ulama-ulama lain begitu. Jadi yang benar ya benar, yang salah ya salah. Jadi tidak boleh berapriori ya kemudian disalahkan padahal belum belajar. Nah, di antara ulama memang yang luar biasa diberi taufik oleh Allah untuk menulis bab ini dengan bagus itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliaulah yang mengumpulkan 10 pembatal Islam. Beliau tidak membatasi 10. Beliau itu hanya menyebut yang paling banyak terjadi di zamannya, yang paling kesohor. Jadi tidak membatasi. Kalau jumlah pembatal Islam banyak sekali. Dan perlu diketahui, ulama dahulu yang luar biasa di dalam menulis pembatal-pembatal Islam yang menjadi rujukan bagi semua ulama, termasuk rujukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk rujukan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, itu adalah kitab ini, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ulama Andalus, wafat tahun 544 Hijriah. 544 Hijriah. Beliau memang ya seorang qadhi, ya seorang hakim. Jadi menulis tentang Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Jadi ini kitab ini menulis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang hak-hak Nabi Muhammad. Termasuk kalau ada orang mencela Nabi maka dia kafir ya. Jadi lalu beliau terangkan hal-hal yang membuat kafir itu apa saja. Banyak, itu luar biasa, panjang dan lebar ya apa yang beliau sampaikan di sini. Dan ulama yang datang setelahnya semuanya merujuk ke sini. Semuanya merujuk ke sini. Ya alhamdulillah, ini saya juga sudah ngaji khatam kitab ini dengan para ulama ya. Nah, alhamdulillah pula untuk kitab-kitabnya saya Muhammad bin Abdul Wahhab, saya sudah menghatamkan dan mendapat ijazah dari banyak ulama. Ya insya Allah dari ya sudah puluhan lah, dari puluhan ulama. Salah satunya ini baru salah satu dari guru saya, imam dan khatib Masjid Nabawi yang bernama Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, imam wa khatib Al-Masjid An-Nabawi. Ini saya sudah memberikan ijazah kepada Dr. Agus Hasan Basari bin Komar bin Abdul Ghani. Ya, khususnya kalau di kitab ini Fadlul Islam, Usulul Iman, Kitabut Tauhid, Kasus Syubhat, karena dibaca dalam satu majelis 4 kitab ini ya. Tapi sanadnya kepada
kitab Nawaqidul Islam sama. Dan dari ulama yang lain banyak. Dari ulama yang lain banyak. Cukup kita satu aja. Misalkan begini. Ini beliau ya. Kalau kita ngikuti ini, berarti saya diberitahu oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau dari Ismail bin Muhammad Al-Ansari, dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah Salim Al-Baghdadi, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi misalkan itu. Atau kalau di sini yang paling terkenal ya, saya diberitahu oleh Syekh Abdul Muhsin, beliau dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Hamad bin Faris, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dari sini ada 1, 2, 3, 4 perantara dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu pula kalau dari bawahnya ini, ya beliau dari Syekh Abdul Wakil. Saya juga meriwayatkan dari Syekh Abdul Wakil secara ijazah umum. Kalau ini kan ijazah khusus ya sama. Ya, jadi berarti sama. Saya di posisi beliau. Saya dari Syekh Abdul Wakil, kemudian beliau dari ayahnya Abdul Haq, dari Ahmad bin Abdullah Al-Baghdadi, dari cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sama, termasuk sanad tinggi 4 orang saja. Begitu tambah sini tambah panjang sanadnya. Ada yang 5 orang, 6 orang, ada yang 7 orang. Paling tinggi 4 orang. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu ngaji kita untuk kitab-kitab beliau ini. Sekarang mari kita ikuti tentang pembatal ke-6. Kayaknya sore ini bagian saya adalah pembatal ke-6 saja ya. Baik, An-Naqid As-Sadis. Ini saya ambil dari kitabnya Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz punya syarah namanya Subulus Salam, syarah Nawaqid Al-Islam. Para ulama lain banyak sekali, subhanallah, syarahnya banyak ya. Dan ini salah satu syarah beliau yang panjang karena 284 halaman. Memang syarah besar. Kalau dari Syekh Fauzan kan syarah ringkas. Ada juga ini 50 halaman syarah saya Profesor Abdul Razak ya. Ini Profesor Abdul Razak. Kita baca dari Syekh bin Baz rahimahullah. Bapak Ibu rahimahullah, qala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. An-Naqidu Sadisu, pembatal Islam yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasuli sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafar. Wa dalilu qaulullahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Halaman 24 kalau saya Fauzan. Man istahza'a, siapa yang melecehkan, mengolok-olok atau melecehkan atau menghina atau merendahkan bisain sesuatu min dinil islami, dari agama Islam ini, au thawabihi, atau dari pahala yang ada di dalam agama Islam ini, au iqabihi, atau hukuman siksa yang diterangkan dalam agama ini, diterangkan dalam Quran, diterangkan dalam Sunnah tentang hukuman. Ya, nanti siapa yang begini maka dihukum begini. Pokoknya Allah sudah menerangkan begitu, Nabi menerangkan begitu. Kemudian dia mengolok-olok.
kafaro maka dia kafir. Sesuatu dari agama. Termasuk misalnya ya siwak. Siwak kan sunnah. Membersihkan gigi dengan kayu arak, dengan yang namanya bersiwak itu. Kalau ada orang yang mengambil kayu siwak lalu mengejek agama apaan, pakai ginian segala apa, katanya sunnah, katanya ini, lalu dimasukkan ke tuburnya misalkan ya, kan menghina sekali. Itu istihza namanya. Itu istihza. Bisa murtad, bisa kufur. Ya memang dikatakan bisa loh ya, bukan langsung kafir. Kenapa? Karena untuk murtad, untuk kufur itu ada syaratnya dan ada penghalangnya. Ya, syaratnya diantaranya mengerti kalau ini memang betul-betul ajaran Islam. Penghalangnya dia betul-betul bodoh, nggak ngerti, nggak ada yang ngajari. Dipikir ya nggak ada hubungannya dengan Islam ya. Nah kalau betul setelah dicek, wah saya nggak ngerti, ya bukan murtad. Nah, makanya nggak bisa langsung otomatisan nggak bisa, mesti dicek. Ada namanya bulughul hujjah, iqamatul hujjah begitu ya. Khususnya perkara-perkara yang tidak tampak. Kalau yang seperti sholat 5 waktu adalah wajib, hukum itu semua orang tahu, nggak perlu pakai dalil. Ya, kalau dia setelah menghina terus berkata, oh saya maaf nggak ngerti kalau sholat itu rukun Islam, itu nggak masuk akal kalau orang Islam begitu. Jadi kalau yang sifatnya masalah-masalah yang tidak zahir, ya tidak tampak diketahui oleh masyarakat, ya maka harus hati-hati. Kita tidak boleh mengkafirkan orang misalkan yang melecehkan langsung. Yang benar itu dinasihati, diberi peringatan, dikasih penjelasan. Tidak boleh Pak, begitu itu bisa murtad. Loh kok bisa? Diterangkan karena begini. Jadi harus disampaikan dulu, bukan divonisnya, nggak boleh ya. Nah itu prinsip Ahlussunnah di dalam takfir. Baik, kita lanjut. Menghina sesuatu dari agama Rasul. Agama, apakah azan, apakah siwak, apakah jilbab, apakah cadar, apakah jenggot, dan seterusnya. Au thawabi, atau pahala, au iqabi, atau hukuman. Kafaro maka dia kafir. Dia bilang dia kafir di sini, dia nggak bicara orang. Ini norma hukum, ini secara normatif, tidak terkait dengan individu. Maka dia kafir, orang itu bisa kafir. Wad dalilu, dalilnya adalah qaulullah ta'ala, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, orang yang sudah mengolok-mengolok Allah dan Rasulnya itu, layaqulunna, mereka akan membela diri, akan ngomong, mereka akan bicara, menjawab, ya. Layaqulunna, pasti mereka akan ngomongnya innama kunna nakhudu wa nal'abu, sesungguhnya kami itu sedang bercanda dan main-main. Sedang bercanda, sedang main-main. Atau termasuk kami sedang melawak saja. Kira sama, sedang melawak. Melawak kok dengan yang murtad ini kan nggak cerdas. Nggak cerdas itu namanya. Sangat bahaya sekali dan harus diingkari, harus diingatkan. Nakhudu anal ab, kami cuma ngobrol, nggak sengaja terus ngomong itu. Nakhudu kan menyelam dalam obrolan gitu. Kami tuh mau ngobrol aja, mau saking asiknya gitu ya. Terus ya terucap itulah gitu ya.
Wanhalab, dan kita main-main, nggak ada niat di hati. Itu pembelaan waktu itu orang munafik yang sudah menghina Nabi SAW. Qul, maka Nabi Muhammad diperintah sama Allah, katakan Muhammad, jawaban, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat Allah, terhadap Rasul Allah kalian bercanda, kalian menghina? Bercanda kan itu alasan kalian, tapi kalian tadi sudah menghina. Apakah kalian menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayat Allah dan Rasul Allah, menghina, melecehkan? Nah, ini akhirnya dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kan itu lanjutannya. Itu disingkat saja sama beliau, sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang qala al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memvonis kafir siapa saja yang melecehkan Rasul yang agung, atau melecehkan sesuatu dari kitab Allah yang nyata, atau dari syariat Allah yang hakim. Ya, di dalam surat Taubat itu Allah menyatakan, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Ya, jangan beralasan, jangan berkelit, jangan bela diri. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu betul-betul sudah kafir setelah kamu beriman. Orangnya ngaku cuma main-main, cuma ngobrol aja, nggak maksud gitu kan. Tapi oleh Allah sudah divonis kafir. Allah yang memvonis tadi, bukan kita ya. Jadi Allah dalam kasus itu langsung Allah dari langit. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk hati-hati jangan melakukan yang sama dengan pelanggaran yang sama. Itu bisa murtad tanpa terasa, dan alangkah banyaknya orang murtad tanpa terasa melalui salah satu sebab pembatal Islam yang 10 atau yang lain. Jadi ayat ini merupakan nas zahir, statement dari Allah yang nyata, burhan qati', bukti yang pasti atas kufurnya orang yang melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Al-Quran. Dan para ulama terhadap hukum murtad bagi yang melakukan ini itu bersifat ijma', tidak ada khilaf. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah, karena betul-betul iman itu sudah dirusak. Iman kan sebelumnya, tapi begitu dia melakukan istihza imannya terhapus. Ini bertolak belakang. Iman itu membawa konsekuensi ya kepada rasa cinta, rasa takzim dan pembelaan. Orang yang beriman pada Allah, Rasul dan Al-Quran pasti mencintai Allah, Rasul, Quran, pasti membela Allah, Rasul, Quran, pasti mengagungkan. Jadi mencintai, mengagungkan itu cabangnya iman. Sementara melecehkan, menghinakan, menodai dan mengolok-olok itu cabangnya kufur. Itu nggak ada hubungan dengan iman, itu cabangnya kufur. Itu muncul dari akar kufur yang ada di hatinya. Terus sadar tidak sadar muncul, meletup begitu. Itu akar kufur, cabang kekufuran. Sebagaimana iman punya cabang, maka kekufuran juga punya cabang. Ya, baik. Jadi para ulama sudah berijma atas hukum kufur bagi yang melecehkan Islam, Allah, Nabi, Al-Quran. Yang hukumannya karena dia hukumnya murtad,
maka konsekuensinya hukum murtad ya hukum hukum bunuh, ya hukum mati gitu. Karena sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya bunuhlah. Itu sudah mengganti agama. Tadinya agama Islam itu mencintai Nabi, dia melecehkan Nabi. Tadinya agama Islam itu, agamanya Islam itu mencintai Allah, mencintai Quran, mengagungkan Allah, mengagungkan Quran. Kok merendahkan, melecehkan? Ya berarti dia mengganti agama. Ya, mengganti agama. Bapak-bapak rahimakumullah, di antara dalil-dalil yang qat'i atas kufurnya orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, ya bahwa menghina itu ya mengejek, merendahkan, mengolok-olok, ya. Sementara ya, mengolok-olok tadi itu Allah, Rasul, dan Al-Quran. Sementara Allah itu punya sifat sempurna. Kitabnya dari firman Allah, firman Allah dari sifat Allah. Maka Al-Quran juga sempurna. Allah sempurna, Al-Quran sempurna. Rasulnya Muhammad SAW itu manusia paling sempurna. Khatamul anbiya wal mursalin, Khalilu rabbil alamin. Maka siapa yang menghina sesuatu dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya, yaitu adalah kufur dan nifak terang-terangan. Permusuhan kepada Allah terang-terangan, kufur kepada Rasul terang-terangan. Jadi harus difahami, harus dimengerti bahwa menghinakan, merendahkan, melecehkan, mengolok-olok itu adalah cabang kufur. Kufur itu di hati lalu keluar dalam letupan bentuknya itu muncul dari kekufuran, bukan dari keimanan. Imam Abu Bakar Ibn Mundhir rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'a awamu ahlil ilmi ala anna hadda man sabban nabi al-qatlu. Sudah berijma keumuman para ulama bahwa hukuman bagi kejahatan mencaci nabi itu adalah hukuman mati. Ini dikatakan oleh Imam Malik, Imam Laits, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ini juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi apa yang ditulis misalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal ke-6, ya sama itu mazhabnya para ulama, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ishaq, Imam Laits gitu. Nah ini yang memang ngaji akidah itu kurang di masyarakat, ya. Jangankan ngaji akidah, ngaji hukum aja juga kurang, ya. Tapi ini yang parah, kekurangan. Jadi kurang ada yang menerangkan dengan benar, dengan runut. Apalagi benar runut itu mesti ngaji kitab khatam, ngaji kitab khatam. Kalau pengajian umum, tabligh akbar biasanya ya yang membudaya ya tidak berat-berat. Ya satu ayat cukup, satu hadis cukup, yang lain contoh sana sini kan. Karena kebanyakan orang awam dan modalnya juga kuping. Ya nggak salah. Itu ya benar, tapi nggak cukup hanya dengan itu gitu loh. Ya kalau hanya mengandalkan itu nggak tutuk-tutuk. Kapan tutuk Islam? Islam itu seperti apa bangunannya? ABCD-nya sampai Z itu apa kan? Jadi nggak mengerti. Ya, menarik, senang, ya.
mengerti hukum ya birrul walidain umum, akhlak mulia dengan tetangga, kita bersatu, akhlak mulia, jangan mencela orang lain, tapi nggak sampai mencela Nabi itu murtad. Nah itu kurang, sana ke atasnya itu kurang. Nah diperlukan orang-orang yang memang mengerti akidah Islam, sudah belajar, sudah khatam, lalu mengajarkan dengan baik, dengan sabar. Itu jumlahnya memang kurang. Jumlahnya kurang. Butuh banyak. Makanya penting pesantren-pesantren ya yang mengkader seperti ini. Nah, untuk itulah diantaranya ya hadir pesantren kita, pesantren Mahat Ali Aimah ya untuk mengkader orang-orang jadi ustadz. Dan perlu diketahui yang masuk di Mahat Aimah kita itu bukan hanya anak lulusan SMA, oh bukan, itu minimal. Kalau faktanya yang masuk itu orang yang sudah hafal 30 juz masuk ke Mahat Ali. Orang sudah S1 masuk Mahat Ali. Orang sudah S2 lulus S2 bonafid ya negeri masuk Mahat Ali, begitu. Itu biar diketahui sama teman-teman. Jadi kalau mau mau banting setir misalkan S1 umum, S2 umum, aduh menyesal aku kepingin agama aku. Ya nggak apa-apa, ke situ aja dicelup 3 tahun dikum ya. Lah mere dadi ustad, lah ijazah umumnya kanggo gitu ya. Berguna, dia sudah S2. Itu penting sekali dan itu yang dilakukan oleh teman-teman. Kita dapat kader itu ya seperti itu. Jadi dapat kader-kader yang handal, yang hebat itu karena dia sudah istilahnya sertifikatnya udah punya tuh. Cuma ilmu agama belum punya. Maka digembleng 3 tahun dengan kepandaian yang sudah dimiliki ya. Kemudian Masya Allah dilatih, akhirnya ya menjadi tenaga yang hebat gitu. Ini ada anaknya pengusaha. Anaknya sih masih mbok-mboken sajane ya. Anak mama gitu. Anak yang serba ada, manja, gopok, ngerti gopok ya. Gopok itu kena angin titik loro. Angin terbuka loro, turu ge kloso loro gitu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah mondok baru setengah tahun. Ya baru 6 bulan 7 bulan lah. Sudah bisa kita kirim, sudah ngimami, sudah memimpin sholat taraweh, sudah khutbah Jumat, sudah bisa tidur di mana saja, sudah bisa makan prihatin, bukan makan apa saja ya, dalam keadaan yang minim sekalipun ya. Akhirnya orang tuanya senengnya bukan main. Ya kan memang mahalnya itu kan membuat orang dewasa, membuat orang bertanggung jawab, membuat orang mandiri itu kan yang mahal. Apalagi terus ngerti agama, bisa menjiwai keagamaannya, hidup bisa serius gitu ya. Serius ya serius gitu. Nah, itu yang mahal. Nah, itu monggo teman-teman kalau masuk di situ monggo. Kalau yang nggak ingin karena sudah waktunya nggak cukup, ya yang seminggu sekali lah. Yang setiap hari Senin. Senin cuma jam 7 sampai zuhur. Itu namanya diplom. Diplom tauhid dan ruqyah. Sama akan faham tauhid, akan faham ruqyah ya. Karena memang ruqyah di Al-Um dibangun di atas dasar tauhid ya. Dan ruqyah itu juga menjadi pintu masuk untuk mengenali tauhid gitu. Monggo, jadi cukup hanya sepekan sekali ngaji selama 4 semester 2 tahun. Ya 2 tahun ya biasa mungkin ya 4 bulan terus libur, 4 bulan libur, 4 bulan libur, 4 bulan libur, nggak kerasa sudah lulus.
itu sangat manfaat. Nah, kalau yang sepekan sekali banyak, ya dosen, ya dokter, ya pensiunan, ya masyarakat umum, ya ustadz, ya calon ustadz, banyak ya, macam-macam, pengusaha gitu. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi kita sangat perlu orang banyak. Nah, ini terus dikatakan orang banyak yang mengenalkan, termasuk ketika soal sesajen dan seterusnya. Soal sesajen kan sebenarnya sudah, kalau dari sisi ajaran Islam dan fatwa itu kan ya sudah final. Mana ada orang Islam Indonesia atau ormas yang tidak melarang sesajen? Semuanya sudah ada fatwanya, ya, termasuk di Nahdlatul Ulama kan juga sudah ada fatwanya. Tapi sosialisasi fatwa ini kurang. Dai lagi-lagi dakwah, tenaga dakwahnya kurang menyampaikan, sehingga kan muncul sesuatu begitu ada mungkin salah sikap dengan sesajen yang di Semeru itu, ya karena disuting, diviralkan, wah, akhirnya kan ada apa reaksinya? Kan ada 1000 sesajen di Kota Malang kan? Loh, ya itu selain faktor kurangnya yang berdakwah, ada faktor lain kalau itu ada faktor lain. Itu namanya faktor aktivitas. Nah, ini penting. Faktor aktivitas atas nama kemanusiaan, atas nama HAM, atas nama apa gitu. Yang jelas itu orang aktivis gitu. Nah, artinya sebenarnya dai itu kan juga aktivis. Orang yang aktif begitu ya. Artinya tetap diperlukan aktivis muslim yang paham akidah. Tidak harus ustadz. Nah, kalau tidak akhirnya kan ya terjadi sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu kan. Tidak perlu terjadi. Apalagi saya bertamu ke tokoh Malang di Majelis Ulama atau juga di FKUB, loh mereka nggak setuju. Mereka juga nggak setuju itu gitu kan. Mereka para tokoh kita yang nggak setuju dan sudah menyampaikan tidak setuju. Tapi kenapa terjadi? Lagi-lagi itu ada aktivis gitu ya. Nah, di sini perlunya anak-anak muda, ayo aktivis gitu. Yang mahasiswa ya aktivis atas nama kemanusiaan, tapi yang kemanusiaan yang baik. Bukan asal rame, ayo rame loh. Bukan asal rame. Nanti ada hisabnya di akhirat. Gimana kok asal rame, asal bikin acara. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Kalau yang aktif itu misalkan orang tidak mengerti aktif, yang mengerti tidak aktif, loh kan jadi rusak. Di sini yang tanggung jawab orang yang mengerti itu untuk menerangkan, untuk bergerak. Baik, qala al-Qadiyat. Nah, ini yang punya kitab ini. Qala al-Qadiyat rahimahullah, ya di kitab ini. Ajma'atil ummatu ala qatli muntaqisihi minal muslimin wasabbihi. Sudah ijma' seluruh umat Islam melalui perwakilan para ulama Islam atas hukuman bunuh orang yang merendahkan Rasul. Dari kaum muslimin ada orang Islam merendahkan Rasul, wasabi dan mencaci maki, mengolok-olok, mengumpat, ya, mencela, melecehkan, ya hukumannya sepakat, hukuman mati. Hukuman mati. Berarti ini serius gitu, bukan sesuatu yang remeh, ini betul-betul sangat serius. Kemudian Imam Muhammad bin Sahnun Al-Maliki, sama Imam Qadiyat itu juga Maliki loh, ya mazhabnya. Qadiyat Al-Maliki, Muhammad bin Sahnun Al-Maliki. Ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutanaqqis lahu kafirun. Telah berijma para ulama bahwa syatim,
pencaci maki Nabi, wal mutanakis, penghina Nabi, kafirun, kafir. Jadi dibunuh itu artinya dibunuh dalam posisi murtad, tidak disolati nanti. Bukan dibunuh seperti karena dia habis membunuh orang maka setelah terbukti dia harus dibunuh, itu tetap disolati. Kan hukumannya masih hukuman had, hukuman haddan. Kalau ini hukuman matinya riddatan karena murtad. Kalau soal itu kan sudah, hukum ini kan nggak dijalankan loh. Kalau soal nggak dijalankan itu soal lain. Tapi hukum ini ada di dalam agama kita. Ya, soal tidak dijalankan itu sekali lagi soal lain. Ya, nanti ya dalam hal ini yang berwenang itu yang ditanya oleh Allah, yang tidak berwenang ya nggak ditanya. Setiap kita itu akan ditanya memang apa yang menjadi kewenangan kita, yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi amanah kita, itu yang ditanya. Wa man syakka fi kufrihi, perhatikan kata saya Muhammad bin Sahnun, wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafar. Siapa yang meragukan kufurnya orang yang mencela Nabi, ya, atau meragukan diazabnya orang yang mencela Nabi, dia yang kafir. Jadi ada kafir karena mencela, ada kafir karena meragukan hukum terhadap orang yang mencela. Ini Imam Muhammad bin Sahnun Al-Maliki rahimahullah. Nah, memang hukum itu kan hukum itu logis, hukum itu apa namanya, rasional, hukum itu keadilan. Nah, konsekuensinya juga konsekuensi logis gitu. Dan apa yang ada dalam hukum Islam semuanya bisa dijabarkan. Tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Qala Syekhul Islam, ya, setelah ulama-ulama itu kan, nah datang beliau ini. Syekhul Islam, nah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ba'dama naqala, ya, setelah mengutip ucapan para ulama tentang hukuman orang yang mencela Nabi, mencaci maki Nabi, dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul ala Syatimi Rasul, pedang terhunus terhadap orang yang mencaci maki Rasul, ya. Mana suhu, apa yang kutipannya begini, teksnya begini, wa tahrirul qawli fihi. Jadi inti dari ucapan dalam hal ini, anasabba al inkana musliman annahu yakfur wa yuqtal bighairi khilaf. Kalau yang mencela itu seorang muslim, maka dia menjadi kafir dan dihukum bunuh tanpa khilaf, dihukum mati tanpa khilaf. Wa huwa madzhabul a'immatil arba'a wa ghairihim. Ini adalah madzhab imam yang 4 dan imam-imam yang lain. Qala Hambal sami'tu Abu Abdillah, saya mendengar Imam Ahmad, Abu Abdillah Imam Ahmad Ibnu Hambal yaqul, berkata, man syatama rasulah au tanaqasahu musliman kana au kafiran fa alaihil qatlu. Siapa yang mencela Rasul, mencaci Rasul atau mencelanya, apakah muslim atau kafir, hukumnya dihukum mati, gitu. Ya, kata Imam Ahmad. Wa ara ayyuqtal wa la yustatab. Menurut saya, kata Imam Ahmad, dibunuh tanpa diberi kesempatan tobat. Wah, hebat kan? Ya karena serius sekali. Intah. Wa kalamul ulama fi hadzal bab katsir wa fi ma naqalna anhum ka kifayah li talibil haq. Ucapan ulama dalam bab ini banyak sekali dan apa yang kita kutip cukup bagi pencari kebenaran. Nah, ini ucapan Syekhul Islam yang memang
datang setelah Qadhi Iyad dan Muhammad Sahnun ya. Muhammad bin Sahnun tadi itu lebih dulu dari Imam Qadhi Iyad. Muhammad bin Sahnun itu wafat 256 Hijriah. Sementara Qadhi Iyad kan tadi 544 ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan 728 ya, di belakangnya. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab 1206 1200. Jadi ya, jaraknya jauh. Jadi beliau cuma ngutip dan mengikuti para ulama sebelumnya, mengumpulkan ya, menulis, istilahnya menulis, menata, membuat sistematika, membuat judul lalu disampaikan gitu. Jadi ada rujukannya semua. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh bin Baz, di dalam Al-Qur'an yang agung telah menceritakan tentang musuh-musuhnya. Musuh-musuh Allah itu siapa? Siapa musuh Allah kalau yang diterangkan dalam istilah Al-Qur'an? Siapa? Al-kufar wal munafiqin. Al-kufar wal munafiqin. Musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir itu kafir asli, tidak ada hubungan dengan Islam sama sekali, jelas zahir batin kafir. Nah, munafik itu kafir batin, zahirnya sama persis dengan muslim, hidupnya dengan muslim, seperti muslim, dan terhitung sebagai muslim gitu. Sebagai muslim, tapi sikapnya selalu berpihak kepada kufur, zahir bersama kaum muslimin, sikap dan keperpihakan kepada orang kafir. Karena itu kecenderungan hati, panggilannya hati. Itu kafir zahir ya, kafir batin, zahirnya muslim. Orang kafir dan orang munafik itu punya pekerjaan, memang pekerjaannya mereka. Yasharuna bil mursalina wal mu'minin wa yadhakuna minhum, selalu mengolok-olok ya. Yasharun itu mengolok-olok para rasul, mengolok-olok kaum mukminin, wa yadhakuna minhum, dan mentertawakan orang mukmin. Selalu mentertawakan. Qala Allahu azza wa jal dalam surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Tahu mujrim? Mujrim itu penjahat ya, penjahat. Ajrama yujrimu, mujrim itu penjahat. Orang-orang yang jahat dan penjahat. Kalau ya penjahat itu artinya orang yang profesional berbuat jahat, ahli berbuat jahat, makanya disebut penjahat. Tapi kalau ahli jahit ya penjahit. Anak penjahat, anak penjahit, ojo keliru ya, ojo keliru fathah kasrah masalah ya. Sesungguhnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tukang jahat alias penjahat, kanu mereka itu minalladzina amanu, terhadap orang-orang mukmin, yadhakun, suka mentertawakan. Jadi orang mukmin itu diolok-olok, ditertawakan. Wa idza marru bihim, kalau mereka melewati orang mukmin gitu, yataghamazun, saling nyenggol, mengerdipkan mata. Untuk apa? Untuk mengolok-olok. Ada olok-olok itu dengan ucapan, dengan kedipan mata, dengan mimik ya, dengan gerakan. Yang penting pokoknya menghina, gitu loh. Tidak harus dengan ucapan terang-terangan. Jadi orang kafir, orang munafik, para penjahat itu diantara pekerjaannya mengolok-olok orang mukmin, mentertawakan orang mukmin. Nah, saya cerita fakta.
Di Jakarta tahun 90-an awal ya. Ya 90 sampai 94 ya. Tahun 90-an itu kami para ustadz menyewa satu rumah sekitar 10, kadang lebih di atas 10 orangnya, kan ada yang keluar ada yang masuk, pokoknya tidak kurang dari 10 lah insya Allah. Tidak kurang dari 10 penghuninya. Saya ketua rumah, sebelum ketua rumah ya saya anggota ya, senior jadi kepala, senior lulus saya jadi ketuanya. Ada anak Betawi, anak muda Betawi, lulusan SMA, pengangguran, selalu punya geng, punya tempat untuk berkumpul ya, di pinggir gang yang kami mesti melewati dari rumah ke musola. Setiap kali ada azan, kadang kita yang azan, kadang orang lain, mesti kita rombongan sendiri-sendiri semuanya mesti sholat di musola, terus pulang, terus begitu. Kalau pas libur ya praktis 5 kali dalam sehari, ke musola pulang, musola. Kan kita mahasiswa pekerjaannya ya mahasiswa, ketika libur ya di rumah, belajar di rumah, paling ada yang ngajar privat dan seterusnya. Nah selebihnya ya mesti ke musola itu. Kalau kita nggak yang azan, orang lain azan, mesti berangkat, ngimami mesti kita ya, ngimami, pulang terus. Subhanallah, di luar dugaan kita, biar kita tahu juga ya, artinya apa yang dikatakan oleh Quran itu benar. Subhanallah, ringkas cerita, ada di antara mereka itu tobat, sadar, dapat hidayah, terus ya oleh sentuhan kita terus ngaji sering ke rumah ya, makan bareng, sholat bareng. Nah pas kita duduk-duduk, dia serius sekali, kita juga serius. Jadi padahal dia asalnya orang pecanda, woi pokoknya lucu, namanya orang Betawi ya, selucu lah pokoknya. Orangnya sendiri ndelok wong yang ganteng tapi lucu, ngomong ya lucu. Nah dia ngomong, kak manggilnya kak, saya mau menyampaikan sesuatu kak, serius nih kak, kali ini serius kak. Serius apa? Udah serius, saya lihat mukanya serius semua ya. Saya dan teman-teman ngumpul ada. Iya, ceritakan apa? Manda, ceritakan apa? Dengan wajah memelas itu serius sekali dia bilang, maafin kak ya. Maafin apa? Dia maafin, kakak harus maafin apa mak? Gini kak, dulu waktu kakak ingat gak tempat kita ngumpul itu? Iya. Nah, kan mesti kalau kakak ke musola itu kan mesti ketemu kita, ngeliat kita ngeliat kakak ya. Iya. Itu kita tuh mesti rasan-rasan, ngerasain ini kakak semua gitu. Loh, ngerasainnya gimana? Itu mesti sudah sering lah sudah. Kayak kan dia main gaple apa saja. Ya mereka pengangguran. Cuma pekerjaannya ya ngatain kita kan ya. Jadi kami maafin kak ya. Ya kami semua sih, kami menilai kakak, menganggap kakak itu waktu itu gini, kalau pokoknya kakak lewat itu kami bilang, tuh lihat orang gila itu orang gila. Kami kan nggak nyangka ya, serius ini. Loh iya kak, minta maaf kak ya. Ya terus baru kita ketawa itu. Terus gimana kok bisa kamu? Iya kak, kami ya saling mengatakan, lihat itu orang gila, nggak ada kerjaan, masa nggak mikir, mondar mandir rumah musola, Allahu Akbar ke musola. Ini orang nggak ada kerjaan, orang gila ini. Jadi betul kami itu meyakini kakak orang gila. Kata dia tuh, serius. Ini kan penting ilmu-ilmu seperti ini. Oh jadi gitu ya. Terus gimana ndak? Ya alhamdulillah setelah saya tobat, saya ikut kakak, saya baru paham ternyata kami dulu yang gila. Jadi pada ketawa dan nangis, betul itu hak ya, karena memang dia betul-betul merasakan hidayah.
Jadi bagi orang yang belum dapat hidayah, walaupun muslim, ya muslim dia, menganggap kita yang agamanya bagus, yang serius gitu ya, dianggap gila. Kita lihat, itu biar apa yang dikatakan oleh Allah itu ada gitu. Nyata gitu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini kurang dikit sudah ya, ini terakhir. Jadi itu pekerjaan mereka. Nanti Allah akan menghukum dengan kebalikannya. Di akhirat nanti gantian orang mukmin yang akan mentertawakan mereka kalau mereka tidak bertobat. Ya, orang mukminlah yang akan mentertawakan mereka. Baik, itu sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam banyak firman-Nya. Termasuk bisa dirujuk Al-Mu'minun, Hud, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ini. Surat Taubat gitu. Baik, alhamdulillah cukup penjelasan, insyaallah. Mudah-mudahan mantep ini pembatal ke-6 walaupun belum panjang ini. Sarannya Syekh bin Baz panjang sekali. Karena dirinci kepada Allah itu gimana melecehkannya, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an. Terus masalah tanya jawab panjang sekali. Nggih. Ini sudah 17.26 sudah, nggih. Kurang berapa? Atau masih kecepatan ini ya? Jam 5.16 ya. Monggo kalau mungkin ada yang ditanyakan. Nggih. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Namun di dalam tulisan beliau menilai Rasulullah SAW sebagai filsuf radikal. Dalam hal ini apakah bisa dihubungi sebagai orang yang menghina beliau alaihi wasallam? Ya. Atau ya memang apa saja mengatakan beliau filsuf? Dia menjelaskan nggak kenapa menyebut filosof radikal? Begini, pertama menyebut Nabi SAW sebagai filosof itu kurang ajar, ya, su'ul adab, dan khawatir itu muncul dari keingkarannya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang orientalis barat itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi mengakui Nabi Muhammad sebagai filosof. Filosof itu artinya orang cerdik pandai, orang pinter, orang jenius. Semua ajaran berarti karangannya Muhammad hanya karena kejeniusannya, tidak ada wahyu itu. Itu kalau orang barat. Kalau orang kafir menyebutnya itu begitu. Jadi ajaran Nabi Muhammad diingkari sebagai wahyu dari Allah, tapi diakui sebagai kejeniusan Muhammad. Makanya disebut ya Muhammadanism gitu. Itu hanya sekedar ya hasil karyanya Muhammad. Sebagaimana para filosof berpikir menghasilkan ya teori-teori pemikiran-pemikiran dengan kecerdasannya. Muhammad juga begitu, nggak ada itu namanya wahyu gitu ya. Nah itu kan bahaya sekali menyebut demikian. Nah walaupun ya perlu ditanyakan apa maksud sampean filosof. Ya perlu ditabayuni dulu apa filosof. Filosof. Apakah dia seorang nabi? Apakah seorang rasul? Bahkan khatamun nabiyyin? Itu perlu. Apakah sampean ngomong filosof itu dalam pengertian filosofnya orang-orang kafir, orang-orang para pemikir non muslim? Nah, itu penting. Jadi itu sudah nggak tepat, nggak cocok belas. Jadi nyebut nama Muhammad filosof itu nggak cocok ya. Yang kedua ditambah lagi radikal. Maksud sampean radikal ya apa? Sing ngebom ngono ta? Cikal bakal sing ngongkon ngebom ngono ta ya. Lah kalau itu seperti yang dituduhkan juga oleh orang barat terhadap Nabi Muhammad, dan itu yang digambar dirupakan dalam tadi kan ucapan, ada dalam bentuk gambar seperti di Denmark kan, Muhammad
udengan, ada gambar dipersepsikan ini Nabi Muhammad udengan ono udenge ku sumbune bom. Ya, udenge ku udeng bom ono sumbune kok mercon. Kan artinya pikirannya pikiran radikal teroris gitu. Ya itu melecehkan Rasul. Ya, gambar-gambar seperti itu kalau yang melakukan orang muslim ya murtad. Tapi lepas muslim nggak muslim hukumannya mati. Kalau di pengadilan Islam, ya. Jadi itu bahaya sekali. Nah, di zaman yang sekarang pikiran liberal itu merajalela, bahkan mungkin di sebagian tempat menguasai lembaga pendidikan tinggi dan seterusnya, ya artinya Islam semakin tertutupi. Yang muncul itu adalah bukan Islam tapi di atas namakan Islam progresif, Islam modern dan seterusnya. Nah, di sini diperlukan adanya iqamatul hujjah itu. Ya. Termasuk menerangkan secara normatif apa saja yang menjadikan pembatal Islam, bukan sibuk untuk memvonis murtad seseorang. Karena masalahnya ya tadi itu nggak jelas bagi mereka. Ya Islam nggak jelas, murtad nggak jelas, percuma kita ngotot-ngotot ya murtad akhirnya jadi bumerang kan. Dia yang sesat itu malah dapat suara masyarakat kayak gitu, dapat suara netizen. Nah zaman sekarang gitu ya, viral didukung sama netizen, sama langsung bener Quran Sunnah. Wah akhirnya dia radikal teroris iso ning ngotot tok itu jadi masalah. Jadi dakwah yang benar, yang ulet, ya, yang penyabar, argumentatif itu penting. Itu yang sangat diperlukan. Ya untuk dia sebagai obat di tengah masyarakat kita ini. Itu kira-kira wallahu taala alam. Sampun? Kita tutup persiapan untuk maghrib. Ya demikian tadi dari 10 nawaqid Islam kita bagian kita 1 yaitu nakid yang ke-6 ya. Ya kita bagi yang mau ya kita ijazahkan kepada para hadirin kitab Nawaqidul Islam dengan sanad-sanad kita yang mutasil kepada penulisnya. Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa menjaga iman kita, Islam kita dengan ketakwaan. Semoga kita diberi rezeki takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal soleh kita yang enggak seberapa dan diampuni semua dosa-dosa kita yang sangat banyak. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.